Salam jumpa, saya Romo Eko dan Anda adalah korbannya YouTube. Ada beberapa orang yang ketemu saya dan kaget mereka. Romo iki gede yo, mengireng, asem tenan kata saya itu. Bapak Ibu yang terkasih, saya Romo Eko. Saya kebetulan di dalam pelayanan saya banyak berbicara tentang hidup berkeluarga. Walaupun tidak berkeluarga. Dan saya tidak mau. Karena saya ingat sekali beberapa orang selalu mengatakan, Romo ini lahir tahun 69 kok masih muda ya? Apa resepnya? Gampang, jangan kawin. Lihat para Romo di sini ya, Romo lihat. Oh, para suster sih penuh penderitaan, pasti cepat tua gitu ya, itu bedanya gitu ya. Saudara-saudariku yang terkasih, saya diminta untuk berbicara tentang perkawinan, sebuah hubungan yang tidak mudah, tidak gampang. Apalagi lihat di dalam perkawinan Katolik, Anda harus dengan pasangan yang sama, seumur hidup. Kemarin saya jalan ke Pontianak, ada seorang bapak umurnya panjang. Anda tahu 9 istrinya. Lalu waktu diceritakan kepada ibu-ibu, saya tanya, Bu, mau suami umurnya panjang? Apa resepnya? 9 istrinya kata saya itu. Oh tak paten nih gitu ya. Jadi mari kita lihat apa sih yang membuat hidup berkeluarga itu bertahan. Bagaimana gereja Katolik berbicara tentang hidup keluarga. Karena kita harus sadar, kita harus bangga. Di dalam gereja Katolik sungguh ditekankan perkawinan sampai mati. Sampai mati. Maka banyak orang yang hidup dalam perkawinan sebetulnya sudah nggak tahan dan ditahan-tahan. Di sini kelihatan beberapa wajah yang ditahan-tahan gitu ya. Karena bagaimana Romo mau dikembalikan ke bapak ibunya sudah pada meninggal gitu ya. Jadi kalau Anda hidup dalam perkawinan dan Anda berusaha untuk bahagia tapi tidak pernah bahagia-bahagia, yang salah siapa? Bapak Ibu sekali lagi, kalau dalam perkawinan sudah bertahun-tahun, sudah sama-sama dan tidak bahagia-bahagia, yang salah siapa? Yang salah siapa? Siapa? Betul. Yang salah yang memberkati. Memang asem umat ini saudara-saudaraku. Jadi saya itu lebih senang menikahkan ayam. Gak banyak masalah mereka gitu ya. Seneng kawin, ngeselin pateni. Wes rampung tuh ya gitu ya. Tapi manusia begitu banyak masalah, maka mari kita lihat. Bapak Paus mengatakan apa? Perkawinan itu bukanlah sekumpulan masalah. Ingat, dalam perkawinan itu di situ justru banyak berkat. Banyak berkat. Maka saya selalu mengatakan Bapak Ibu, tolonglah lihat berkat itu ada di dalam keluarga. Usaha Anda besar karena apa? Karena ada pasangan Anda. Apalagi perempuan. Perempuan itu saya selalu banyak kagum dengan perempuan. Perempuan itu tidak pernah berkata, udah selesai. Enggak, laki-laki yang mudah putus asa. Raisa. Perempuan, isoh.
Jadi saudara-saudariku, mengapa Tuhan menyatukan laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan? Karena apa? Untuk saling melengkapi. Mari kita lihat di dalam hukum gereja Katolik. Saya akan paparkan di sini. Hakikat tujuan perkawinan. Next. Perjanjian perkawinan dengan next. Next ki, oh Jawa. Bahasa Jawanya apa? Lanjut ki bahasa Indonesia. Lanjut. Jarene kon next, ora ngerti next ki apa. Lanjut coy. Udah di sini. Hakikat tujuan perkawinan. Perjanjian perkawinan dengan mana pria dan wanita membentuk antar mereka kebersamaan seluruh hidup. Ini di dalam kanon gereja, kitab hukum kanonik gereja Katolik. Bahwa perkawinan itu kebersamaan seluruh hidup. Maka tidak ada di dalam perkawinan ini harta suami, ini harta istri. Enggak. Dan memang sulitnya dengan istri itu, wanita itu pintar sekali ngatur. Wanita itu kan tidak pernah lulusan S2, S3 ekonomi, tapi pintar ngatur keuangan. Suami itu hanya ngatur, nih mah si maminya pinter gitu ya. Ini untuk bulanan, ini untuk listrik, ini untuk anak sekolah, ini untuk lipstik. Ya, nyoh gitu ya. Dia tahu putarannya. Wanita. Dan banyakkan wanita berkata apa? Romo, uang suami, uang istri. Uang istri, ya uang istri. Maka saya kalau diajak makan dengan bapak-bapak gelisah coy, gelisah. Pasti di dompetnya nggak ada apa-apa. Gitu ya. Wong saya pernah ditraktir sama bapak-bapak Romo. Makan sate. Setelah makan sate semua bapak-bapak, oh kita sate kambing, yes. Habis main badminton. Setelah itu, kowe sing bayar, aku ora nggo duit. Kowe ora nggo duit, lah kowe ora. Gitu. Terus Romo ada nggak? Terus saya ngomong, saya baru tadi misa ada kolekte, ya udah pakai uang kolekte dulu Romo gitu ya. Itu sate kambing yang paling tidak halal yang baru saya makan saudara-saudaraku dari uang kolekte gitu ya. Jadi saudaraku yang terkasih, tidak ada harta terpisah di dalam gereja Katolik. Maka tidak ada juga di dalam gereja Katolik suami istri tapi rumahnya terpisah. Aneh tenan. Suaminya di Surabaya, istrinya di Jember. Punya anak 5, lah kok iso? Pasti anak itu dari Roh Kudus semuanya gitu ya. Jadi kebersamaan itu bukan berarti kita sudah kawin, yang penting kan kita cari uangnya di sana. No. Uang itu berkat. Ingat, uang itu berkat. Uang itu jangan sampai menghalangi dan merusak perkawinanmu. Ini salahnya. Sering kali kita memburu uang. Terus saya tuh suka sedih dengan bapak-bapak sekarang itu. Mungkin dari dulunya karena tidak punya gitu ya. Usaha keras lalu berhasil. Setelah berhasil yang menikmati anak-anaknya coy. Bapak itu cuma piansui gitu ya. Cuma minta apa? Tisu basah, leler selesai. Lihat. Jadi bapak ibu ingat. Tujuan kita bukan mencari uang. Betul itu rezeki, betul. Ingat, setan aja bisa memberi rezeki. Betul atau tidak? Bisa. Kuasa jahat aja bisa memberi rezeki, bisa. Maka kita harus pandai. Maka kalau dalam perkawinan tetap harus diusahakan satu rumah. Dan kalau sudah satu rumah, ya satu kamar. Ingat Bapak Ibu, saya pernah pemberkatan rumah Romo. Lalu pada saat pemberkatan rumah, Romo ini kamar saya, kata istrinya tuh.
ini kamar istri. Hah? Oh gitu, mungkin dia lupa nyebutin suaminya. Lalu pas sebelahnya dia mengatakan, ini kamar suami saya. Hah? Dan tidak ada connecting door. Aneh kata saya. Terus saya lihat connecting door-nya malah ke rumah pembantu. Kata saya tuh, wah aneh banget kata saya tuh. Terus saya tanya, Pak kok bisa kayak gini? Romo, kalau istri saya dibangunin malam-malam, habis saya dihabisin. Saya bangunin pembantu, Mbak air minum, dia langsung datang. Mbak kerokin, dia langsung datang. Istri saya, Bu kerokin, ditabok gue gitu ya. Jadi saudaraku, kebersamaan seluruh hidup itu berarti apa? Mengandaikan apa? Mengandaikan bahwa saya tahu apa yang dimaui oleh pasangan. Maka tujuan perkawinan ada 3. Lanjut, sudah duluan dia. Tujuan perkawinan 3. Pertama apa? Kesejahteraan. Yang kedua apa? Kelahiran seorang anak. Dan yang ketiga apa? Pendidikan anak. Lihat Bapak Ibu, kesejahteraan. Tujuan perkawinan itu kesejahteraan. Kesejahteraan itu bukan berarti kebahagiaan, bukan. Coba saya tanya di sini, angkat tangan ya. Saya kasih hadiah. Hadiahnya, mana tas saya tadi? Oh ini. Nah, saya bawa hadiah saudara-saudara. Oh saya di dalam sini. Hadiahnya adalah salib walaupun kecil dari Itali, coy, dari Itali. Siapa yang angkat tangan? Saya kasih salib. Belum apa-apa usah angkat tangan, ya Allah. Iki opo. Udah nggak jadi hadiahnya, nanti aja. Saya tanya, siapa selama perkawinan setiap hari dengan pasangan Anda bahagia setiap hari? Hah? Ada nggak? Yang berani angkat tangan, Tuhan tolong panggil dia malam ini. Ya enggak mungkin toh ya. Iya, enggak mungkin. Beberapa pasangan juga kalau ngelihat suami udah enak ngelihatnya gitu ya. Tapi kalau ngelihat pastor paroki seperti melihat pangeran. Lihat di sini. Jadi perhatikan Bapak Ibu yang terkasih bahwa kesejahteraan itu bukan kebahagiaan, bukan. Kesejahteraan itu artinya apa? Kebaikan, kebaikan. Jadi kalau kebaikan itu bisa kita usahakan. Kalau kebahagiaan itu tidak bisa kita usahakan. Kita akan bahagia ya kalau kita bisa punya rumah besar sekali. Setelah punya rumah paling senang. Setelah itu selesai. Kita bahagia ya kalau bisa nyekolahkan anak ke luar negeri. Setelah itu senang, selesai. Bukan bahagia. Saya bahagia Romo kalau suami saya berubah. Saya katakan, Bu nanti berubahnya setelah di peti mati. Dia berubah gitu ya. Nggak bisa apa-apa gitu. Ingat, jadi perkawinan itu tujuannya apa? Kebaikan. Dan di dalam perkawinan untuk kebaikan butuh 2 hal. Yaitu apa? Intimasi dan afirmasi. Intim butuh apa? Butuh kehangatan, butuh kedekatan. Ibu sudah menikah, ini suami? Iya, bukan. Durhaka Bapak tidak mengakui. Oh mantan pacar. Sudah berapa tahun? Kok mau ngomong mantan pacarnya penuh dengan emosi. Mantan pacar gitu ya. Sudah berapa tahun? 46 tahun hidup perkawinan. Wow. Masih tidur berdua? Apa yang dilakukan? Oh.
Lihat kalau sudah 46 tahun, apa yang dilakukan pada saat tidur? Ya tidur saja wes meneng gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat bahwa di dalam perkawinan, intimitas itu artinya apa? Kehangatan. Setelah 46 tahun, memang kalau saling berpegangan masih nyetrum atau tidak? Pegang Bu. Ya, aku tanya ibu nih bukan bapak semenang sih toh yo. Iya satu pasang, betul. Apa yang dipersatukan Allah, kok ini lebih cerewet suaminya daripada istrinya ya, aneh aku ini. Tuhan salah menciptakan casingnya rupanya gitu ya. Mungkin pada saat setelah 46 tahun tidak merasakan apa-apa lagi. Tetapi pada saat duduk bareng melihat dia ada, dia masih bernafas, sudah senang. Oh isih urip. Dan Bapak Ibu jangan pernah lupa, ngorok itu adalah tanda hidup. Tanda hidup. Maka bersyukurlah kalau suami Anda berbunyi tidurnya. Bersyukur. Kalau sampai suami tidak berbunyi, ini tanda-tanda, ini tanda-tanda gitu ya. Doakan, Tuhan kalau Engkau mau memanggil, sekarang juga silakan Tuhan. Jadi intimitas itu berarti apa? Kehangatan. Dan yang kedua adalah apa? Afirmasi. Peneguhan, peneguhan. Seringkali bagi seorang laki-laki tidak perlu lagi diteguhkan, nggak perlu. Laki-laki itu cukup mengungkapkan cintanya lewat satu hal, yaitu apa? Kawin dengan elu, titik. Laki-laki itu tidak perlu setiap hari, Pak, I love you, I love you, I love you, I love you gitu ya. Nggak penting. Tapi bagi seorang istri butuh banget. Maka bapak-bapak saya ingatkan, istri itu butuh dipuji, dipuji. Sangat butuh. Maka lihat istri itu kalau mau pergi kemana-mana dandannya lama banget saudara-saudara. Dan makin tua dandanannya makin lama. Karena sudah dibedakin, pecah lagi, pecah lagi, pecah lagi gitu. Betul Bu? Saya pernah merasakan itu gitu. Sudah semua ketarik oleh gravitasi gitu. Saya pernah suatu hari diajak oleh pasangan suami istri ke resepsi. Romo kita ikut resepsi, ayo. Terus saya dijemput ya di pasuran, oke. Saya dijemput kok oleh bapaknya. Kata saya, loh Pak ibu mana? Masih dandan Romo. Terus nanti saya jemput Romo terus balik lagi. Kita jemput istri. Oke, kata saya. Saya datang and you know what happened? Belum selesai. Padahal bapak itu sudah 45 menit jemput saya dan kembali ke situ. Lalu si suami itu ngomong, Mah, Romo sudah datang. Apa jawab mama istrinya? Suruh nunggu sebentar. Ya Allah, buset kata saya. Gue aja dibentak gitu ya lah. Lalu saya tuh diem, 2 orang penuh penderitaan, diem begini. Dan saudaraku, apa yang terjadi setelah sang permaisuri keluar, itu asli semua. Saya dengan suami, terus kenapa? Kata saya, biasa aja. Jadi Pak, tolong. Perempuan itu bagi seorang perempuan beautiful itu penting banget. Dan jangan pernah ngomong kepada istri Anda, kamu gendut. Jangan. Itu sangat menyakitkan. Walaupun realitasnya seperti itu gitu ya. Jadi kalau mau ngomong istri dengan istri, bapak harus ngomong apa? Mama sangat terberkati, sangat terberkati, betul. Saya hidup dengan 2 pastor yang tua waktu itu, sekarang saya yang sudah meninggal. Pastor yang satu 90 tahun
Dia tinggal di biara tapi masih dikirimin oleh ibu-ibu makanan yang hauce-hauce sencingping ha. Ayam kodok, cukyok, babi panggang, semuanya. Kenapa? Si pastor itu saya kan belajar, pastor muda ingin seperti dia. Supaya banyak emak-emak ngirim. Rupanya pastor ini kalau ibu-ibu datang keluar kan besar sekali gitu. Si pastor ngomong, ibu aduh makin langsing aja sekarang. Romo, jangan gitu Romo gitu ya. Ini cukyok Romo, aduh terima kasih. Rasa cukyok ini secantik ibu, aduh gitu. Asem kata saya itu. Ini pastor senior penuh kebohongan kata saya. Lalu setelah ibu itu pergi dan cukyoknya tentunya ditinggalkan. Saya tanya, pastor itu sudah tua, jangan suka bohong. Terus si ibu itu, si pastor mengatakan, apa aku bohong? Tadi ibu sebesar itu, pastor ngomong, aduh langsing, ya ampun langsing. Orang masuk pintu gereja aja, pintu apa kita harus buka 2. Satu aja gak cukup. Di mana langsingnya? Pastor itu berkata, kok memang pastor itu kacamatanya tebel. Saya waktu melihat ibu itu kacamata saya lepas. Saya kan gak bohong gitu ya. Bener juga gitu ya. Jadi Pak kalau melihat istri Bapak merem sedikit gitu ya. Merem sedikit. Dan ada satu pastor lagi, itu pastornya di bawah beliau tidak pernah dikirimin makanan oleh umat. Karena pastor itu terlalu jujur. Suatu hari ada ibu-ibu yang ngirim kan kalau orang bule itu senangnya bukan pastel, tapi pastel Belanda itu, bukan pastel Jember. Hah? Pastel tutup, betul. Dia kirim, lalu ibu-ibu itu pakai bajunya tank top, sepotong, lalu kelihatan kan udelnya gitu ya. Lalu si pastor itu bilang, aduh ibu itu sabuk dari mana loh bah. Anda tahu itu adalah kiriman makanan terakhir dan tidak pernah mengirim lagi. Jadi apa yang saya mau katakan, Bapak Ibu yang terkasih, berikan afirmasi pada pasangan Anda. Puji, puji, puji. Mam, kamu cantik. Walaupun di dalam hati berkata, tapi bohong. Penting kata-kata itu. Diberikan afirmasi. Ini adalah kesejahteraan. Dan yang paling halal memuji pasangan adalah siapa? Kalau bukan pasangannya. Maka para pastor itu harusnya tidak boleh memuji perempuan. Karena pada saat memuji perempuan, saya jamin perempuan itu akan ngirimin segala yang terbaik ke pasturan. Dan suaminya diberikan makanan yang sudah dihangatkan bertahun-tahun yang lalu.